percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ketika Tuhan berfirman kepada kami, ada begitu banyak jejak pertolongan dan bahkan pertolongan yang ajaib terjadi atas kami. Tinggal kami percaya. Sungguh Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami dan kami buka hati kami. Kami mau percaya akan kebenaran-Mu. Kami persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, disiapkan dan bahkan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Akan bertumbuh dan bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mewakili STT HAMI Jakarta, saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat 6 akan dibacakan oleh kaum pria, kaum wanita ayat 7, dan ayat yang 11 kita bacakan secara bersama-sama, secara tegas. Kaum pria 2-3 ya. Maka bertanyalah Yesus mereka kepada yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang diletakkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan Ayat berapa? 10. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, sama-sama 2-3 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu banyak mengandung hal-hal yang sangat penting bagi iman Kristen. Di dalam Injil Yohanes berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang berasal dari surga dan juga turun dari surga, dan bahkan dia juga akan naik dari surga. Itu ditegaskan oleh Yohanes. Itu menegaskan bahwa Yesus itu berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Sekalipun fisiknya ia lahir sebagai manusia 2000 tahun lebih lalu, lahir dari perawan Maria, lahir dari konteks budaya tradisi Yahudi Israel. Tetapi sejatinya Yesus yang adalah Allah berasal dari surga. Yohanes 1 ayat yang pertama. Ayat 14 katakan firman itu atau anak Allah itu menjadi manusia. Itu menegaskan bahwa jati diri Yesus itu adalah Allah. Dia berasal dari Allah, kemudian dia turun ke bumi dengan misi yang khusus, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Karya misi penyelamatan itu selesai, maka dia naik ke surga dan dilanjutkan atau diteruskan oleh Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus.
Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan ini merupakan menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang dapat menyelesaikan dan dapat menebus dosa manusia, dan ia kembali ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Yohanes pasal yang ke-16. Dimanapun aku berada, di situ pun engkau. Dia menyiapkan tempat bagi kita anak-anak. Nah, menariknya adalah ketika Yesus hendak mau naik ke sorga di Bukit Zaitun, ya, maka bertanyalah murid-muridnya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid ingin merindukan bahwa Tuhan Yesus itu memulihkan bangsa Israel dengan kejayaannya seperti bapa leluhur mereka pada zaman Daud. Kerajaan yang gilang gemilang, kerajaan yang jaya, tanahnya, daerahnya semua menghasilkan gandum, menghasilkan anggur, kaya sekali dan jaya, dan kemudian mengalahkan setiap bangsa-bangsa yang berani. Siapapun bangsa-bangsa yang berani hendak melawan Israel, maka dapat dikalahkan oleh Daud. Jadi bangsa Israel ingin Tuhan Yesus itu memulihkan bangsa mereka pada masa ini, kata mereka, seperti kerajaan Daud. Mereka ingin melihat pemulihan secara fisik, pemulihan secara kelimpahan, secara politik. Mereka ingin bangsa mereka dibebaskan dari kekuasaan bangsa Romawi yang pada waktu itu berkuasa atas bangsa Israel. Jadi ternyata pengharapan orang Yahudi pada waktu itu adalah pengharapan yang bersifat fisik, pengharapan yang bersifat lahiriah, mengharapkan Yesus itu datang memulihkan atau memberikan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal fisik lahiriah atas bangsa mereka. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik pun, mereka seolah-olah hendak menagih janji, padahal tidak demikian. Tuhan, karena mereka tahu Yesus mau naik ke surga, Tuhan maukah engkau pulihkan sekarang? Mereka ingin bangsa mereka menjadi bangsa yang makmur. Ada banyak juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, apapun namanya, seringkali berharap kalau melihat Tuhan Yesus, kita mengharapkan hal-hal yang lahiriah, kita mengharapkan hal-hal yang fisik kepada Tuhan Yesus. Kita mengharapkan kita diberkati secara materi. Kita mengharapkan Tuhan Yesus memberkati kita, keuangan kita, dapatkan pekerjaan. Kalau boleh dapat pekerjaan nanti Tuhan, aku mau lulus, dapat pekerjaan Tuhan yang gajinya UMR, sekolahnya gede, kemudian aku bisa nabung, aku bisa membahagiakan orang tua keluargaku, aku bisa hidup makmur Tuhan Yesus. Yang pelayanan Tuhan, aku kalau boleh dapat tempat pelayanan yang gerejanya perhatian, kalau boleh pemimpinnya, gembalanya, pendetanya baik terus nanti Tuhan. Pokoknya tempatnya yang enak Tuhan. Boleh-boleh juga sih. Boleh-boleh juga. Tapi ada hal yang Anda harus ketahui, bahwa melayani Tuhan itu adalah hal yang paling kecil dari semuanya.
Jadi apa yang Anda harapkan itu adalah hal yang paling kecil ternyata. Tapi hal yang besar Anda abaikan. Ketika Anda datang melihat Yesus, Anda hanya ingin apa yang Anda inginkan itu terpenuhi. Bukan kerinduan Tuhan Yesus yang terpenuhi. Murid-murid pun pada waktu ingin, Tuhan tunggu dulu, kayak begitu karena mau pergi. Tuhan, mau gak Tuhan? Tolong dong, pulihkan dong kerajaan kami, bangsa kami Tuhan. Lihat dong bangsa kami dijajah oleh Romawi Tuhan. Ekonominya lesu, masa depan lesu, masa depan lesu, semua lesu Tuhan, lihatlah. Kami juga harus bayar pajak kepada bangsa Romawi Tuhan, pulihkan dong. Ya kan? Banyak orang kalau melihat Tuhan Yesus itu, yang pertama dia ingin memenuhi hasrat keinginannya, keegoisannya. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus ingin hal-hal yang fisik, lahiriah, materi. Sekali lagi saya tegaskan, itu adalah hal yang paling kecil. Nah, sekarang Anda mau yang kecil atau yang besar? Termasuk murid-murid selama 3,5 tahun sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti hal kerajaan Allah. Mereka hanya mengerti hal kerajaan dunia. Hal-hal yang dunia, yang lahiriah mereka mau. Untungnya Tuhan Yesus pada waktu itu nggak marah juga kan, karena Tuhan Yesus juga marah. Dia juga sering menegur para murid. Ya kalau mau naik ke surga juga Tuhan Yesus marah kan, rasanya gimana gitu mungkin ya. Udah mau naik ke surga masih marah juga Tuhan Yesus, kata murid-murid. Itu hanya joke, just joke. Tapi bisa juga marah. Kenapa? Karena nggak nyambung, pertanyaan mereka itu tidak pantas, tidak benar. Pengharapan mereka akan Mesias adalah pengharapan yang salah. Saudara, jangan sampai pengharapan Anda kepada Tuhan Yesus pun adalah pengharapan yang salah. Harusnya apa yang Anda katakan kepada Tuhan Yesus? Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Jarang sekali orang berdoa begitu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Kita maunya kita aja, maunya kita. Tuhan, aku mau planting di gereja yang besar. Kalau boleh nanti Tuhan gajinya sekian UMR. Aku sudah lulus sarjana Tuhan. Aku mau tempat yang baik, gereja besar, dapat gaji besar, tempat terhormat. Aku bisa mendapatkan gaji. Ya, terlalu kecil ya cita-cita seorang yang lulus dari STT. Kecil bagi Bapak. Ini bagi saya. Tahu tungir? Orang Batak bilang tungir. Tungong. Tahu? Tahu yang di hewan itu yang merah kecil-kecil, lengket itu, tahu? Tungir, tungong. Bahasa Indonesia apa namanya? Apa? Itu dia itu. Kecil sekali pengharapanmu. Kalau hanya itu yang Anda inginkan dari Tuhan Yesusmu yang besar, Maha Kuasa. Tetapi masalahnya adalah motivasimu yang salah. Murid-murid motivasinya salah. Pengharapannya pun salah kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak menangkap apa visi dari Tuhan. Mereka hanya menangkap visi isi hati mereka, egoisnya mereka.
Bagi saudara-saudara siapapun hari ini, mau semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 yang akan selesai, bernyanyilah kamu dan berdoa. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Tuhan, aku ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan keinginanku yang jadi. Sama seperti doa Bapa kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti surga. Kehendak siapa yang jadi? Amin. Saudara, kita ini pelayan Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Temukan panggilan-Mu. Temukan rencana Tuhan atasmu. Berdoa, banyak berdoa. Bergumul dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah. Jangan sampai gemerlap dunia itulah yang menjadi tujuan. Bahkan gemerlap dunia itu pun bisa terjadi di gereja. Bahkan gemerlap dunia itu pun bisa terjadi di sekolah. Engkau melihat gereja yang besar, aku ingin di sana Tuhan. Sekolah yang besar punya gaji, aku maunya di sana Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana atas hidup. Amin. Jangan sampai dirimu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena keinginanmu, karena kedagingan. Murid-murid kedagingan. Mereka ingin pulih bangsa Israel seperti kerajaan Daud leluhur mereka. Tetapi Yesus berkata apa? Luar biasa. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kamu nggak perlu tahu kapan pemulihan itu akan terjadi. Kamu tidak perlu tahu. Apakah terjadi pada waktu murid-murid itu? Tidak. Kapan pemulihan itu akan terjadi? Kita pun saat ini menantikan. Amin. Kita pun saat ini masih menantikan. Tetapi Yesus menegaskan hal yang sangat penting bagi mereka, bagi murid dan kita saat ini. Apa itu? Yaitu apa? Tetapi kamu, perhatikan di sana, akan menerima kuasanya kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lihat di sana. Jadi yang dijanjikan Yesus kepada murid itu siapa? Roh Kudus. Ini yang kedua. Poin yang sangat penting, yang harus ditunggu, yang harus dinantikan oleh para murid adalah Roh Kudus yang tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya memulihkan umat pilihannya. Amin. Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun lebih lagi. Yesus naik ke surga setelah menampakkan diri selama 40 hari. Naik ke surga 10 hari kemudian, maka Roh Kudus tercurah. Jadi kalau di gereja-gereja khusus, Pentakosta karismatik sekarang besok itu 10 hari biasanya mereka berdoa dan berpuasa menantikan pencurahan Roh Kudus. Bagi kita yang sudah memahami, tidak perlu lagi
menantikan pencurahan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun lebih lagi. Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagi kita yang percaya kepadanya, Roh Kudus termaterai di dalam hati kita masing-masing. Efesus 1 ayat 13 dan bahkan 14. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hal yang sangat penting bagi kita adalah kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Roh Kudus itu termaterai dalam hidup kita. Itu tandanya bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Bagi orang-orang yang Roh Kudus belum termaterai dalam hatinya, maka itulah yang menjadi tugas kita. Tugas emban kita yang kita emban, bahwa kita harus memberitakan Injil bagi mereka. Agar apa? Roh Kudus itu pun termaterai di dalam hati mereka. Nah, kita lihat di sana, ya. Dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, maka apa yang sangat penting juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus? Kita menjadi saksi. Jadi ternyata Yesus ingin kita menjadi saksi. Saksi itu berarti memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Menjadi saksi nama Yesus. Menjadi saksi karya keselamatan kepada semua orang. Jadi itulah yang harus benar-benar kita tuntaskan. Bukan kedagingan, bukan keinginan kita, bukan hal-hal yang fisik, bukan hal-hal yang lahiriah. Karena sesungguhnya ada hal yang jauh besar daripada itu. Yaitu apa? Injil diberitakan. Amin. Pertanyaannya, Anda ingin memenuhi kebutuhan Anda, atau Anda ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tanyakan dalam hati. Kalau hanya ingin mendapati kemakmuran, mendapati kejayaan yang ada di dunia ini, maka Anda belum layak menjadi saksi Kristus. Kalau Anda ingin kehidupan Anda berkelimpahan, nanti saya Tuhan kalau boleh punya rumah besar setelah jadi pendeta, jadi guru punya rumah besar, punya banyak tabungan Tuhan, punya gaji Tuhan, punya mobil mewah Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan geleng-geleng kepala. Ternyata kamu bukan mengerti saksi apa yang kutugaskan kepada kamu. Ternyata kamu hanya memenuhi hasrat pribadi. Oleh sebab itu Yesus tegaskan, kamu kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi. Siapa di sini mau jadi saksi Kristus? Siapa mau jadi saksi Kristus? Amin. Semua mau jadi saksi Kristus. Amin. Tanggalkan motivasi pribadi. Tanggalkan motivasi egois. Tanggalkan visi-visi pribadi yang bukan berasal daripada Tuhan. Tanggalkan kedaginganmu. Tanggalkan tujuanmu yang hanya lahiriah itu. Tanggalkan keinginanmu yang ingin meraup dunia ini. Engkau tidak layak menjadi pekerja Kristus sebelum itu ditanggalkan. Tanggalkan, maka engkau baru layak menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara, semakin sadar bahwa Anda kuliah, bahwa Anda lulus, hendak dipakai Tuhan,
menjadi saksi. Bukan meraup keuntungan dari pelayanan. Bukan untuk menjadi pekerja-pekerja yang bisa digaji dan mendapatkan uang. No, bukan. Anda tidak layak jadi pekerja Tuhan. Jadilah saksi. Amin. Saudara, Anda yang guru sekolah minggu, jadilah saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Anda yang melayani Tuhan, jadilah saksi Kristus. Anda yang menjadi guru di sekolah nanti, jadilah saksi di sana. Motifmu adalah saksi, memberitakan Injil kepada anak-anak sekolah, membangun iman mereka mencintai Tuhan Yesus, mencintai firman-Nya. Itulah motif kita yang utama. Kalau Anda pelayanan di gereja, motifmu adalah menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi, beritakan Injil bagi mereka, melawan umatnya. Banyak umat Tuhan yang memerlukan lawatan dari hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar menerima gaji dari gereja. Nggak ada artinya itu. Kalau kau hanya menerima gaji, pulang ke rumah, besok khotbah lagi, kau hanya upahan, pelayan upahan, pendeta upahan, kau tak ubahnya seperti karyawan Indomaret yang bekerja dan mendapatkan gaji, tetapi tidak memiliki motivasi menjadi saksi Kristus. Mau jadi saksi Kristus? Amin. Kerat hati, kerat. Tuhan, aku kesini mau baik Tuhan. Apakah aku mau mengubah hidupku supaya aku kaya Tuhan? Orang tuaku begini, aku nggak mau begitu, aku mau kaya. Tetap salah. Maka Anda salah masuk jurusan. Lebih baik Anda masuk ke universitas. Masuklah ke universitas, sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan yang lain, supaya Anda bisa bekerja dan mendapatkan uang sebanyak-banyak. Senangkan orang tua, tapi belum tentu Anda menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau Anda di sini, Anda harus sadar, di STT manapun Anda datang kepada Tuhan, dan Anda berkata apa? Pakailah aku Tuhan sebagai alat. Amin. Pakailah aku Tuhan, bentuk aku Tuhan sebagai alat, menjadi saksi Tuhan. Itu motifnya sebagai pelayan Tuhan. Amin. Jadi kita harus bersaksi. Bersaksi di sekolah, bersaksi di gereja, bersaksi kepada orang tua, bersaksi memberitakan Injil menjadi Injil yang terbuka bagi semua orang. Siapapun, nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas hidup kita. Kalau Anda hanya ingin meraup dunia, keuntungan dan bahkan gaji, tidak ada lebihnya Anda seperti orang sekuler. Enggak ada nilai plusmu, saudara. Bahkan orang sekuler lebih tahu itu cari duit. Dan saya curiga ada banyak orang yang lulus universitas yang hatinya rindu kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Malahan Anda yang akan tamat dari STT, Anda rindu untuk mendapatkan uang materi. Terbalik, bukan? Banyak orang lulus dari universitas memiliki hati hamba melayani Tuhan. Banyak orang yang dari STT ingin mendapatkan uang, mengesampingkan pelayanan. Bukankah terbalik? Itu namanya pendeta, tapi jiwanya apa? Pengusaha. Tapi banyak pengusaha jiwanya pendeta. Alangkah baiknya
Kalau Anda pendeta ya pendeta. Kalau Anda pelayan ya pelayan Tuhan. Bagi Anda yang salah masuk, bertumbuh berdoa. Katakan dia Tuhan, aku ini salah masuk. Aku harusnya masuk universitas. Aku ini harusnya sarjana ekonomi Tuhan. Karena setiap apa yang kulihat itu uang semua Tuhan. Tapi sebelum masuk ke sarjana ekonomi, saya suruhkan agar Anda segera bertobat. Amin. Bertobat dulu kamu. Di STT saja belum bertobat, apalagi masuk sana, makin hancur kamu. Jangan-jangan semua bisa dijual, dibisniskan, didagangkan. Sama seperti Yudas. Yesus pun dijual, didagangkan. Demi apa? Jangan ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus sangat-sangat tegas bahwa engkau harus menjadi saksiku. Amin. Sebagaimana di dalam Matius pasal yang ke-28. Mari baca Matius pasal 28. Kita akan bacakan secara kencang, kuat. Matius 28 ayat 19-20. Sama-sama 2-3 ya. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Ini juga hampir sama, ya. Kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas yang mulia yang diemban oleh kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka inilah tugas yang terakhir. Ya, perintah yang terakhir diberikan kepada murid. Beritakan itu. Ini berarti ini merupakan sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting untuk menjadi saksi, menjadi sangat penting untuk memberitakan Injil. Perpisahan yang terakhir Yesus dengan murid-muridnya, maka dia berikan the great commission, ya, yaitu perintah yang akbar, perintah yang besar, perintah yang agung, yang sering disebut sebagai amanat. Saudara, kalau Anda menjadi saksi Kristus, Anda menjadi pemberita amanat agung. Kalau Anda hanya memenuhi hasrat keinginan sendiri, Anda tak lebih dari dunia, nggak ada lebihnya. Hari ini saya suruhkan kepada kita, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah saksi Kristus. Amin. Kemudian firman Tuhan berkata lagi, ayat 10, kita lihat di sana. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mata mereka. Dilihat secara langsung. Naik. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang. Katakan orang. Karena dapat dilihat secara tangkap secara fisik. Maka Lukas berpikir itu orang. Padahal sebenarnya mereka siapa? Malaikat. Maka berilah 2 orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Karena mereka cari mana Tuhan Yesus sudah naik dan tertutup awan, tidak dapat dilihat lagi secara kasat mata, sama seperti pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu semakin tinggi, semakin kecil dan tertutup awan, kita susah lagi untuk menatapnya. Ya, kalau pesawat itu ada keterbatasannya. Sekian ribu kaki, melebihi itu dia tidak akan sanggup. Tapi Yesus lebih jauh daripada itu dan menembus ruang hampa udara di atas lagi. Wah, dahsyat. Kalau berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, berarti Yesus naik
menembus awan, menembus langit, lapisan langit, atmosfer, naik lagi ke ruang hampa udara, naik lagi ke atas. Sampai benar-benar tidak dapat seorang pun melihat dan bahkan menemuinya. Kendaraan apapun, pesawat apapun, teknologi secanggih apapun, Z, Apollo apapun yang terhebat, antariksa, NASA apapun, ketika menembus langit ini, maka hanya sampai di ruang hampa udara. Sampai di ruang hampa udara, semua mesin tak bergerak, tak berdaya, tak bisa lagi bergerak. Hendak naik ke atas lagi tak mampu. Saya yakin bahwa di atas ruang hampa udara ini, disitulah letak surga ada. Dan tidak ada pun seorang pun yang dapat naik ke sana. Amin. Sehebat, secanggih apapun teknologi tidak dapat menembus. Dan itu hanya dapat ketika kita nanti. Dalam 1 Korintus 15 katakan apa? 50, 1 Korintus 15, 50, 51, 52. Dan dalam sekejap mata kita akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan dan naik. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa engkau melihat dia ke langit? Nah, poin yang ketiga, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi Yesus akan datang kembali. Siap atau tidak siap, dia akan datang kembali menjemput kita. Mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, persiapkan sungguh-sungguh kehidupan kita, agar kita layak, agar kita berkenan menyambut kedatangan Kristus kembali. Jangan sampai ketika Kristus datang kembali, didapatinya kita bercacat, didapatinya kita bercela, didapatinya hidup kita tak berkenan, didapatinya hidup kita bernoda, didapatinya hidup kita bercak. Sebaiknya kita anak-anak Tuhan harusnya mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh menyambut kedatangan Kristus. Amin. Menyambut kedatangan Kristus kembali bukan berarti Anda hanya berdoa, bukan hanya berarti menghitung-hitung waktu, bukan berarti hanya belajar Alkitab. Menyambut kedatangan Kristus yang kedua yang kembali adalah yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan hidup. Menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali adalah menjadi saksi Kristus. Jangan lupa dua itu. Menjaga kekudusan hidup dan sembari menjaga kekudusan hidup kita menjadi saksi bagi Kristus. Itulah dua hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 poin yang sangat penting yang kita belajar dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke 11. Kisah Rasul ayat 1 pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yang pertama tadi apa? Mari, ya. Sungguh-sungguh bahwa kita ini tujuan kita bukanlah agenda pribadi kita, tetapi kita harus melaksanakan agenda atau motif yang berasal daripada Tuhan. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, menantikan kedatangan Kristus kembali. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan hidup. Dengan cara apa? Menjadi saksi Kristus. Kiranya lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita semakin belajar memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita untuk menyanyikan pujian. Saya undang dan pemusik.